Salah satu arahan dari Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yaitu adalah supaya daerah-daerah ini juga bisa menggaet investor-investor dari swasta begitu Pak. Kalau dari Minahasa Utara sendiri, seperti apa sih Pak caranya? Kami di Minahasa Utara ini kami banyak melakukan langkah-langkah untuk bisa memasukkan investasi yang besar di Minahasa Utara. Kami termasuk kabupaten yang memiliki nilai investasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Minahasa Utara ini adalah salah satu kontributor investasi tertinggi di Sulawesi Utara. Dan bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini, sejak saya periode kedua, di periode pertama kami bahkan sempat beberapa kali di 2 tahun itu kami menjadi kabupaten dengan nilai investasi tertinggi di Sulawesi Utara. Dan ini bahkan berada di atas target Kementerian Investasi. Berapa Pak? Saya sempat di tahun 2022 kalau saya tidak salah 108% di atas target. 128%. Dan di tahun 2023 kita bisa mencapai 120% di atas target dari Kementerian Investasi. Nah, sehingga kami boleh menyampaikan bahwa kami menjadi salah satu kabupaten andalan di Sulawesi Utara untuk bisa menggait investor. Dan langkah-langkah yang kami lakukan memang terutama pasti tentu kami membuka ruang untuk bisa mempermudah investasi dengan kita tidak memberikan insentif dan regulasi-regulasi atau kemudahan berinvestasi. Nah, saya melalui Perbub juga kami juga menyampaikan peluang-peluang investasi termasuk pengurangan, bahkan ada penghapusan pajak bagi beberapa sektor yang masuk menjadi investasi di Minahasa Utara karena kami memiliki kawasan ekonomi khusus. Sehingga saya melalui Perbub sudah juga menetapkan beberapa item yang menjadi peluang bagi investor untuk bisa mendapatkan kemudahan, termasuk juga pembebasan pajak sampai bahkan pembebasan pajak, mulai dari pengurangan sampai pembebasan pajak. Nah, ini kita harapkan akan menggairahkan atau memberikan insentif bagi investor untuk bisa mau berinvestasi di Minahasa Utara. Karena peluang di kita juga memiliki sektor pertambangan yang cukup besar dan kita memiliki kawasan ekonomi khusus tadi yang saya sampaikan, dan ini merupakan trigger investasi yang ada di Minahasa Utara. Oke, berarti menjaga supaya iklim usahanya ini tetap stabil ya Pak ya? Betul. Pak, tapi kalau berdasarkan data yang kami himpun begitu Pak, data terbarunya untuk tingkat pengangguran di Minahasa Utara sendiri ini mencapai 6% bahkan lebih ya Pak ya. Nah, dengan efisiensi anggaran ini, seperti apa langkah yang akan dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja Pak? Ya, memang begini. Minahasa Utara ini adalah daerah cepat tumbuh. Karena kami ini berada di lokasi yang sangat strategis antara kota Manado dan kota Bitung. Kota Manado ibu kota Bitung adalah kota industri. Nah, kami interline. Nah, sehingga Kabupaten Minahasa Utara ini saya suka selalu sebut sebagai kabupaten berasa kota. Nah, biasanya daerah-daerah cepat tumbuh itu menjadi target dari tenaga kerja untuk bisa datang. Dan ini kita tidak bisa pungkiri. Nah, sehingga terkadang kita harus berusaha bagaimana mengakselerasi jumlah lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang datang. Nah, selisih inilah yang terkadang ya karena kami merupakan daerah yang sangat menarik atau banyak investasi yang masuk, sehingga banyak juga orang dari luar, pendatang yang datang untuk tinggal di Minahasa Utara. Mereka bekerja di Minahasa Utara dan mungkin banyak juga yang mengajak rekan-rekannya untuk datang di Minahasa Utara. Tetapi memang kami harus juga mampu untuk bisa mengimbangi dengan jumlah lapangan kerja. Nah, inilah yang membuat kenapa pengangguran di kita tinggi. Karena kita menarik sekali untuk menjadi tempat mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, peluang ini kita buka dengan cara kita memperluas potensi lapangan kerja. Seperti di awal saya sampaikan bahwa di sektor pertanian, kemudian perkebunan dan perikanan ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi PDRB kita. Oleh karenanya kami banyak melakukan intervensi pembangunan yang mendorong untuk peningkatan di sektor-sektor tersebut. Nah, kita harapkan tenaga kerja yang tersedia ini akan mau masuk ke sektor-sektor ini. Nah, ini beberapa kali kita juga bikin pelatihan, kami juga ada BLK dibantu oleh Kementerian Tenaga Kerja, baik dari BLK komunitas maupun juga BLK dari UPTP, dari kementerian, yang kita harapkan ini akan meningkatkan peluang bagi tenaga kerja untuk meningkatkan skillnya. Karena kita tahu bahwa
sektor-sektor yang ada di Minahasa Utara ini termasuk pergudangan dan industri, kemudian pertambangan, pariwisata, ini membutuhkan skill, hospitality misalnya. Nah ini kan perlu kita latih. Nah sedangkan mereka ini sudah menjadi angkatan kerja. Nah makanya kita terus mengakselerasi di sektor untuk peningkatan kualitas tenaga kerja ini, yang kita harapkan kesiapan mereka ini akan lebih mudah untuk bisa diabsorb, diterima oleh lapangan kerja, sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan, kolaborasi antara bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan tersebut, dan sektor-sektor yang memberikan kontribusi PDRB ini kita juga extended, ya kita ekspansif, supaya mereka juga akan bisa mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan tingkat pengangguran di Minahasa Utara bisa menurun. Seringkali menjadi kritik dari masyarakat soal efisiensi anggaran ini adalah mereka takut nih Pak, nantinya pelayanan publik akan berkurang atau akan jadi lebih buruk. Nah bagaimana Anda memastikan bahwa meskipun dengan adanya efisiensi anggaran, tetapi sebetulnya pelayanan publik akan tetap prima begitu Pak? Ya, jadi ini juga yang perlu kita sampaikan kepada publik. Bahwa kebijakan pemerintah pusat, dalam ini Pak Presiden, terhadap efisiensi ini adalah untuk yang tidak berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena penghematan ini justru akan dialokasikan pada program dan kegiatan yang meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Contoh, peningkatan pelayanan kesehatan. Nah ini Pak Presiden juga memiliki program untuk pemeriksaan gratis bagi yang berhari ulang tahun. Ini ada penambahan anggaran dari kami untuk itu. Nah walaupun kami di Kabupaten Minahasa Utara, kita itu memiliki program yang namanya Universal Health Coverage Non-Cut Off. Di mana Mbak Bunga, setiap masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki KTP atau nomor induk kependudukan Minahasa Utara, itu dijamin kesehatannya oleh BPJS. Dan kita full coverage. Artinya bahwa apabila masyarakat tersebut atau ada yang baru lahir pada saat dia didaftarkan memiliki nomor induk, maka dia sudah bisa di-cover oleh BPJS. Dan ini adalah program yang spektakuler. Kami juga mendapatkan penghargaan dari Pak Wakil Presiden pada saat itu. Karena memang tidak semua daerah punya program seperti ini. Siapapun, yang penting dia punya KTP Minahasa Utara, maka dia di-cover dengan BPJS Kesehatan. Nah ini adalah program-program yang tidak akan dipotong atau tidak akan dikurangi. Tidak akan diefisiensikan. Ya, khususnya di Minahasa Utara ya. Terjamin tidak akan ada pemotongan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.